Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana dengan NIM 201200105 dari kelas PAI 5C Fakultas Tarbiyah UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume dari tugas UTS Ushul Fiqh, yang mana judul dari jurnal yang saya ambil adalah Metodologi Ushul Fiqh dalam Praktik Ekonomi Kontemporer. Ushul Fiqh dapat diartikan sebagai kaidah penelitian hukum Islam. Secara praktiknya, Ushul Fiqh diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan diwarisi dari generasi ke generasi selanjutnya hingga sekarang ini. Berdasarkan pada praktiknya, Ushul Fiqh kemudian disusun sebagai satu disiplin ilmu yang teratur oleh Imam Asy-Syafi'i dalam buku beliau yaitu Ar-Risalah. Ushul Fiqh sangat berkaitan dengan penelitian dalam bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk salah satunya dalam praktek ekonomi syariah. Hal ini karena ilmu ekonomi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Jika fikih terfokus pada persoalan hukum semata, maka ushul fiqh merupakan tata cara analisa untuk menuju kepada hukum dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh adalah transaksi berbasis online atau jual beli online. Nah, untuk dapat menentukan hukum fikihnya, tidak lain tidak bukan adalah dengan menggunakan metode penelitian ilmiah, salah satunya yaitu ushul fiqh. Dengan metode ini dapat disusun rincian langkah demi langkah, tahapan demi tahapan dalam jual beli online yang dirujuk kepada sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma'nya para ulama, sehingga pada akhirnya diberi kesimpulan bahwa hukum dari jual beli online adalah boleh ataupun tidak. Ushul fiqh mempunyai nilai ketepatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam bidang ekonomi syariah untuk menganalisis berbagai hukum fikih yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah kontemporer dalam proses kehidupan pada masa sekarang. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan beberapa metodologi untuk menganalisa satu kegiatan ekonomi kontemporer, yaitu dengan metodologi kias serta maslahah dan urf. Berdasarkan metodologi kias, yaitu menyamakan dengan kejadian pada zaman dulu dengan kejadian yang terjadi sekarang. Yang kedua selanjutnya adalah dengan menggunakan metodologi maslahah dan urf, yaitu dengan menetapkan suatu hukum berdasarkan demi melahirkan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya yaitu keunggulan dari jurnal ini adalah, yang pertama, jurnal ini mampu dan bisa memberikan satu informasi dan ilmu pengetahuan mengenai kajian ushul fiqh sebagai jalan untuk menganalisa aktivitas ekonomi syariah kontemporer yang nantinya akan ditentukan hukumnya dalam jurnal, dan dalam jurnal ini juga dijelaskan analisis yang merujuk pada kias, maslahah dan urf. Nah, dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa ushul fiqh merupakan aspek penting dalam menganalisis hukum fikih kontemporer karena hal ini menyangkut aktivitas yang biasa dilakukan umat manusia saat ini agar segala sesuatu tersebut sesuai dengan aturan agama Islam. Selanjutnya adalah kekurangan dari jurnal ini yang saya dapatkan adalah jurnal ini memang memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai kajian ushul fiqh dalam praktek ekonomi syariah kontemporer. Tetapi di dalam
jurnal ini masih belum dijelaskan secara merinci praktek ekonomi kontemporer yang seperti apa dan juga penyelesaiannya. Dan juga terlihat bahwa jurnal ini masih merupakan bentuk dari kerangka berpikir dan dari penulis dan belum diaplikasikan. Saran dari saya yaitu untuk jurnal ini adalah jurnal ini akan menjadi lebih baik lagi jika menjelaskan secara merinci dan lebih mendetail mengenai praktek ekonomi kontemporer beserta contoh-contohnya yang sesuai dengan keadaan kegiatan ekonomi syariah di masyarakat sekarang ini. Nah, untuk itu mungkin penelitian lanjutan perlu dilakukan lagi oleh penulis untuk sebagai bentuk penjelasan dan penyelesaian secara merinci dan mendalam mengenai praktek ekonomi kontemporer yang dijelaskan. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.